Berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berhari Minggu, selamat beribadah bersama dengan keluarga dan komunitas umat beriman dimanapun Anda berada. Hari ini Minggu biasa ke-27 tahun B, 3 Oktober 2021. Saya Romo Agus Cesar mengajak saudari-saudara merenungkan hari ini Injil Markus bab 10 ayat 2 sampai 16. Kita mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, datanglah orang-orang Farisi hendak mencobai Yesus. Mereka bertanya kepadanya, bolehkah seorang suami menceraikan istrinya? Tetapi Yesus menjawab mereka. Katanya, apa perintah Musa kepadamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikan istrinya dengan membuat surat cerai. Lalu Yesus berkata kepada mereka, karena ketegaran hatimulah Musa menulis perintah itu untukmu. Sebab pada awal mula dunia Allah menjadikan manusia laki-laki dan perempuan. Karena itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah jangan diceraikan manusia. Setelah tiba di rumah, para murid bertanya pula tentang hal itu kepada Yesus. Lalu Yesus berkata kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika istri menceraikan suaminya lalu kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu, saudari-saudara, umat beriman yang diberkati oleh Tuhan, teristimewa saya ingin menyapa secara khusus para suami dan istri, bapak dan ibu dalam keluarga yang menanggapi panggilan Tuhan untuk menjadi satu dalam ikatan perkawinan kudus, perkawinan Katolik sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Injil hari ini saudari-saudara bicara tentang perkawinan dan tidak terceraikannya perkawinan. Kadang-kadang saudari-saudara, jodoh dalam perkawinan itu menjadi sesuatu yang misterius. Kita tidak bisa memahami sepenuhnya mengapa keduanya, laki-laki dan perempuan, akhirnya menikah. Kita hanya bisa mengerti fenomena ini kalau kita percaya bahwa perkawinan itu adalah panggilan hidup yang luhur dan sesuai dengan rencana Allah yang sejak awal mula memanggil pria dan wanita menjadi satu. Wanita diciptakan sebagai penolong yang sepadan dengan pria. Maka sebetulnya di situ sudah terkandung pesan bahwa martabat laki-laki dan perempuan itu sama, sepadan, semartabat. Saudari-saudara, hanya dengan kepercayaan bahwa panggilan hidup perkawinan itu luhur, kita bisa mengerti mengapa misalnya si A menikah dengan si B dan bukan dengan si C misalnya. Perkawinan adalah suatu panggilan. Tuhan sendiri yang memanggil wanita dan pria, mempersatukan mereka dalam perkawinan, membentuk suatu persekutuan hidup
di dalam perkawinan. Karena itu seringkali kita katakan jodoh itu ada di tangan Tuhan. Meskipun kita sebagai manusia memang juga mesti berusaha untuk menemukan pasangan hidup. Saudari-saudara, Injil Markus hari ini menegaskan kepada kita soal keutuhan dari lembaga perkawinan yang tidak boleh terceraikan itu. Yesus menegaskan bahwa orang Yahudi dia harus berpegang pada moral yang murni, moral perkawinan yang murni seperti yang diletakkan Tuhan sejak awal mula penciptaan manusia. Pada awal penciptaan, Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan. Laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Dan keduanya akan hidup bersatu padu jiwa dan raganya. Karena itu, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Bacaan pertama dan bacaan Injil hari ini saling mendukung. Dalam Injil Yesus menunjukkan alasan ketika orang-orang Farisi bertanya sudah dengan motivasi yang jelek, yang negatif. Mereka hendak mencobai Yesus. Bukan karena sungguh tulus ingin mendengar pendapatnya. Bukan karena ketidaktahuan, tapi karena ingin mencobai. Mereka bertanya kepada Yesus, bolehkah seorang suami menceraikan istrinya? Padahal mereka tahu bahwa dalam prakteknya pada zaman mereka boleh menceraikan istri karena Musa memerintahkan dengan membuat surat cerai. Lalu Yesus mengatakan, apa perintah Musa kepadamu? Lalu mereka menjawab, Musa memerintahkan untuk menceraikan dengan membuat surat cerai. Dan Yesus justru memperdalam jawaban mereka itu. Alasan mengapa Musa memberikan surat cerai. Satu frase, satu kalimat Yesus katakan, karena ketegaran hatimu Musa memberikan surat cerai, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Jadi alasan dasar mengapa Musa memberikan surat cerai itu karena ketegaran hati orang-orang Yahudi, bukan karena Tuhan menghendaki. Di balik pemberian surat cerai oleh Musa itu, saudara-saudara, sebetulnya bukan untuk membenarkan tindakan mereka menceraikan istrinya, tapi justru untuk membela kaum wanita yang seringkali tidak diperlakukan adil. Bahwa kalau dia diceraikan, dia memperoleh keadilan. Tidak semena-mena, tidak seenaknya, tidak semaunya. Karena itu Yesus mengingatkan mereka, karena ketegaran hatimu, Musa memberikan surat cerai. Tetapi sejak semula, tidaklah demikian. Orang-orang Yahudi tegar hati, tegar tengkuk. Mereka mencari-cari alasan, mereka membenarkan diri, mereka membenarkan alasan untuk menceraikan istri. Karena kekerasan hati, karena egoisme, ego pribadi yang ditonjolkan. Yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Itu penegasan Yesus. Dan itu yang berusaha diwujudkan, dipertahankan oleh gereja Katolik hingga saat ini. Saudara-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, seringkali saya kadang-kadang bertanya, mengapa
Ada banyak perkawinan, ada banyak rumah tangga yang kacau. Ada yang berpisah. Ada yang menceraikan pasangan hidupnya sesuka-sukanya. Itu ada. Apa alasan dibalik semuanya ini? Jawabannya saudara-saudara barangkali karena memang seperti yang dikatakan Yesus kepada orang Yahudi. Karena ketegaran hati. Ketegaran hatilah yang menyebabkan tidak ada komunikasi. Tidak ada jalan keluar atas sebuah permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga. Yang terjadi dalam perkawinan. Ketegaran hati menyebabkan tidak adanya saling pengertian. Ketegaran hati menyebabkan tidak ada saling memahami, saling percaya, saling mendengarkan satu sama lain. Dan tentu ketegaran hati membuat tidak saling mengampuni, tidak saling memaafkan. Ketegaran hati menyebabkan tidak adanya kesetiaan kepada janji perkawinan, janji nikah. Akibatnya orang lalu membenarkan segala alasan untuk berpisah. Atau kadang-kadang karena ketegaran hati lalu menindas pasangan hidup. Entah suami, entah istri. Saudara-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, kadang-kadang muncul pertanyaan yang lain, mengapa gereja Katolik tidak merestui saja perceraian? Untuk menjawab pertanyaan ini, saya ingin mengutip dialog antara Paus dengan beberapa orang yang bertanya kepadanya demikian, bukan tentang perkawinan, tapi justru tentang selibat, tidak menikah bagi imam biarawan-biarawati. Mereka bertanya, dengan banyaknya masalah di sekitar selibat, mengapa selibat tidak dihapuskan saja? Mengapa para imam biarawan-biarawati tidak menikah saja? Dan Paus mengatakan demikian, hayatilah selibat itu sebagai rahmat, sebagai berkat. Hanya itu jawaban singkat Paus. Hayati selibat sebagai rahmat, sebagai berkat. Yang membawa berkat bagi Anda dan bagi orang lain. Hayatilah dalam arti yang lain atau dalam nada yang sama untuk perkawinan. Hayatilah perkawinan sebagai rahmat yang membawa berkat satu sama lain bagi pasangan suami dan istri. Ketidaksetiaan, ketegaran hati bukan alasan untuk kemudian membenarkan atau mengizinkan perceraian. Hayati sakramen perkawinan Anda sebagai rahmat bagi Anda dan keluarga Anda dan pasangan hidup. Itulah yang akan menyebabkan kita menghayati panggilan hidup ini sebagai suatu rahmat, berkat, dan bukan sebagai beban. Jangan sampai saudari-saudara ada ketegaran hati dalam keluarga kita, dalam keluarga Anda, dalam perkawinan saudari-saudara. Ketegaran hati membuat perkawinan mudah retak. Sendi-sendi penopangnya menjadi rapuh. Maka mari kita berusaha menghidupi panggilan kita masing-masing. Panggilan sebagai imam biarawati, panggilan sebagai suami dan istri dalam perkawinan, panggilan sebagai keluarga. Kita berusaha menghidupi dalam kesetiaan pada kehendak Tuhan, bukan pada kemauan pribadi yang sering kali membawa kita kepada ketegaran hati.
Kalau ada iklan yang mengatakan saudari-saudara, apapun makanannya, minumannya adalah teh sosro. Saya mau mengatakan apapun situasinya, suka dan dukanya, baik atau buruknya, apapun masalah yang terjadi, kesatuan suami istri harus tetap kokoh. Selamat menghayati perkawinan sebagai rahmat. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas berkat berlimpah yang boleh kami nikmati sepanjang hidup kami hingga saat ini. Terima kasih atas panggilan-Mu kepada pria dan wanita untuk bersatu dalam perkawinan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu sendiri. Berkatilah ya Tuhan akan pasangan suami istri dimanapun mereka berada. Rahmati mereka dengan rahmat surgawi dan duniawi yang mereka harapkan. Teguhkanlah mereka pasangan suami istri yang barangkali saat-saat ini sedang mengalami pergumulan. Sedang ada kekerasan hati di tengah keluarga. Sedang ada ujian dan cobaan yang berat yang seringkali tidak mudah untuk dipikul. Kuatkanlah mereka agar mereka mampu melihat, menghayati apa kehendak-Mu ketika mempersatukan mereka sebagai suami istri. Mampukan mereka dalam perkawinan senantiasa menghayati perkawinannya sebagai rahmat, berkat satu sama yang lain. Jauhkan mereka dari kekerasan dan ketegaran hati. Jauhkan dari segala macam egoisme. Dan tumbuhkanlah dalam diri mereka penerimaan satu sama lain. Saling memaafkan, saling mendengarkan, saling memberi perhatian, saling mengerti, dan saling mengampuni. Semoga dengan demikian perkawinan mereka menjadi berkat bagi keluarga dan juga bagi dunia. Terpujilah Tuhan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau yang kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.